warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Rifani Radiansa, SIP MSI. Saya dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Balai Banten. Saya telah mengajar dan mengabdi sebagai dosen tetap selama kurang lebih 8 tahun dan mengampu mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat sebagai PDD UKT-PT untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen khususnya dalam bidang pengajaran. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan yang saya ampu dengan kode mata kuliah MWD A024. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 6 dengan bobot 2 SKS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan merupakan mata kuliah yang mempelajari hubungan antara perubahan sosial dalam masyarakat dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai konsep, teori, dan fenomena perubahan sosial serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, reformasi birokrasi, dan transformasi digital. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk kemampuan analitis dalam memahami serta mengevaluasi respon pemerintah terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Cakupan pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dan teori perubahan sosial. Yang kedua, perubahan sosial, budaya, modernisasi, dan globalisasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial. Yang keempat, perubahan sosial dalam tata kelola pemerintahan. Yang kelima, reformasi birokrasi, digitalisasi, e-government, smart governance. Dan yang keenam, adaptasi pemerintahan terhadap dinamika masyarakat melalui analisis studi kasus. Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student-centered learning, dengan penerapan metode case-based learning, project-based learning, diskusi interaktif, presentasi serta analisis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep perubahan sosial dan dinamika pemerintahan, menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya, mengkaji teori-teori perubahan sosial dalam perspektif tata kelola pemerintahan, menganalisis dampak modernisasi dan digitalisasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan yang terakhir, mengevaluasi adaptasi dan respon pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan sosial baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya CPMK yang ke-1, mahasiswa mampu memahami konsep perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis perubahan sosial dalam tata kelola pemerintahan. Kegiatan perkuliahan ini dilaksanakan 16 kali pertemuan selama 1 semester. Pertemuan 1 sampai dengan 7 itu merupakan materi konsep, dasar, dan teori. Pertemuan yang ke-8 itu adalah UTS. Pertemuan yang ke-9 sampai dengan 15 itu merupakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dan studi kasus atau case based learning mengenai reformasi birokrasi, digitalisasi, e-government, dan lain sebagainya. Dan pertemuan yang ke-16 itu adalah pertemuan terakhir. Evaluasi pembelajaran adalah ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini diantaranya yang pertama,
mahasiswa harus mampu untuk menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Dan yang kedua, dalam aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep dan paradigma ilmu pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola publik. Dan yang ketiga, pada tahap keterampilan umum, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu menganalisis serta mengintegrasikan aspek sosial, politik, ekonomi, hukum, dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Media pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, LMS Edling by Sevima sebagai media pembelajaran daring dan pengumpulan tugas. Yang kedua, komputer atau laptop untuk penyusunan tugas dan presentasi. Yang ketiga, LCD proyektor untuk penyampaian materi perkuliahan. Yang keempat, PowerPoint sebagai media presentasi pembelajaran, jurnal ilmiah dan e-book sebagai sumber referensi akademik, video pembelajaran dan studi kasus untuk mendukung pemahaman materi, dan yang terakhir, internet dan platform digital sebagai sumber informasi dan literatur terkini. Adapun evaluasi pembelajaran mata kuliah ini diantaranya aktivitas partisipatif yang mempunyai bobot 15% dan tugas memiliki bobot 10%, kuis memiliki bobot 10%, hasil proyek atau presentasi praktikum memiliki bobot 20%, dan UTS memiliki bobot 20%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester atau UAS itu memiliki 25% bobot poin. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan dapat disimak. Baik, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar mengenai perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Kebetulan hari ini pertemuan yang ke-9. Ya, tapi sebelum pertemuan ini dilaksanakan, saya mau absen dulu ya teman-teman mahasiswa semuanya. Aisyah hadir? Oke. Raffi, Firman, Fani, Fauzi, ada Revanisa, ada Chairul. Oke. Teman-teman, materi sebelumnya itu kita di pertemuan ke-7 kita pernah bahas mengenai teori perubahan sosial. Ya, nah, kira-kira teman-teman ada yang masih ingat nggak terkait dengan materi yang saya sampaikan di pertemuan 7? Saya, Pak, di pertemuan terakhir itu, pertemuan ke-7, kita membahas mengenai teori perubahan, yang mana yang saya pahami itu mengenai teori evolusi atau evolution theory. Nah, apa sih evolution theory ini? Dia adalah sebuah perubahan yang berjalan lambat dan bertahap dalam waktu yang cukup lama. Itu, Pak. Kira-kira tokohnya siapa? Kalau nggak salah itu Talcott Parson, kemudian ada juga Auguste Comte dan Herbert Spence. Baik, Firman, terima kasih tadi udah mengulas materi pertemuan yang ke-7 yang minggu lalu. Hari ini dan sekarang kita lanjut ke materi yang akan saya bahas terkait dengan perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Nih ya, ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini, beberapa poin terkait dengan materi kita hari ini. Ya, perubahan sosial dan reformasi birokrasi. Yang pertama, saya akan bahas mengenai konsep reformasi birokrasi, dan yang kedua saya akan membahas mengenai faktor pendorong reformasi birokrasi. Ya, terus akan saya bahas juga terkait dengan tujuan reformasi birokrasi, ya, perubahan sosial dan dampaknya, terus tantangan reformasi birokrasi. Nah, dalam
materi kita kali ini mengenai perubahan sosial dan reformasi birokrasi, saya akan menjelaskan mengenai konsep reformasi birokrasi terlebih dahulu ya. Jadi konsep reformasi birokrasi ini tuh merupakan apa? Apa itu? Ya, jadi reformasi birokrasi itu adalah upaya ya untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih profesional, ya, efektif, ya, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dan yang kedua, apa sih sebetulnya faktor pendorong dari reformasi birokrasi ini? Ya, jadi reformasi birokrasi di sini tuh didorong oleh perkembangan teknologi, ya, tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, ya, globalisasi, otonomi daerah, serta upaya untuk mewujudkan good governance. Jadi good governance di sini itu adalah sebagai tujuan akhir daripada reformasi birokrasi ini. Ya, bisa dimengerti kan teman-teman? Oke, yang selanjutnya di sini poin yang selanjutnya terkait dengan tujuan reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi di sini tuh juga dia memiliki tujuan apa sih tujuannya itu? Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, ya, yang clean government, ya, profesional, efisien. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik lagi, ya, serta membangun kepercayaan masyarakat ya, terhadap pemerintah. Ya. Nah, yang keempat apa ini? Perubahan sosial di sini tuh sebagai dampak. Ya, tentu betul memang seperti itu. Jadi perubahan sosial di sini itu adalah dikategorikan sebagai dampaknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini reformasi birokrasi di sini tuh mendorong nantinya akan mendorong perubahan budaya kerja aparatur, ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas partisipasi masyarakat yang awalnya nggak partisipatif menjadi lebih partisipatif, lebih memiliki partisipasi yang baik, dan memperkuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi atau good governance gitu. Yang kelima apa sih sebetulnya tantangan reformasi birokrasi? Nah, tantangan yang dihadapi antara lain di sini resistensi terhadap perubahan, ya, rendahnya kompetensi ASN. Kita tahu ya bahwa ya nggak sedikit juga bahwa ASN di kita di sini tuh ya, ada juga sih yang nggak kompeten ya. Nah, selanjutnya apa? Kita memperbaiki budaya birokrasi yang belum adaptif. Ya, kita tahu lah budaya birokrasi kita bagaimana di sini ya. Kita bisa amati secara, nanti kita akan bahas terkait dengan kasus ini ya. Nah, yang selanjutnya ada praktik KKN. Kita tahu ya bahwa praktik KKN di kita juga masih banyak, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi. Artinya kalau misalkan teknologi di sini masih terbatas untuk dimanfaatkan, nah dalam agenda reformasi birokrasi di sini tuh harus mampu untuk memaksimalkan teknologi. Ya, baik, kira-kira teman-teman udah bisa dimengerti semuanya? Apa yang udah saya sampaikan barusan? Izin Pak, ada yang ditanyakan terkait kaitan reformasi birokrasi sama tadi perubahan sosial. Nah, pertanyaannya Pak, mengapa reformasi birokrasi itu diperlukan dalam menghadapi perubahan sosial? Terima kasih Pak. Oke, baik, sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali pertanyaan dari Fauzi. Ya, jadi mengapa reformasi birokrasi diperlukan dalam menghadapi perubahan sosial? Tentunya reformasi diperlukan karena masyarakat terus mengalami perubahan. Ya. Perkembangan teknologi, apalagi ya, maksudnya di sini kan perubahan sosial di sini tuh banyak ya terkait dengan perkembangan teknologi, terus apalagi meningkatnya pendidikan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan berkualitas, sehingga itu mengharuskan birokrasi itu ikut juga beradaptasi. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Contoh misalkan dahulu masyarakat harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus KTP. Nah kalau sekarang ya karena udah menjadi kebutuhan, sekarang itu banyak layanan administrasi itu sudah harus bisa adaptif ya. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Ya, jadi kalau dulu kita harus datang ke sana, sekarang mah ya nggak seperti itu ya. Kita bisa akses melalui aplikasi digital gitu. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lain lagi? Saya Pak ingin bertanya terkait perubahan sosial. Apakah ada dampak positif dari reformasi birokrasi terhadap masyarakat?
Oke, baik Fani ya, terima kasih pertanyaannya juga sangat bagus. Ini dari Fani. Pertanyaan yang kedua, apakah ada dampak positif dari reformasi birokrasi terhadap masyarakat? Ya, akan saya jawab sederhana sebetulnya ya, sangat-sangat berdampak positif ya. Ada dua ya di sini yang akan saya jawab ya terkait dengan pertanyaan Fani. Yang pertama ini meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, dan yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang pertama, contohnya apa? Ya, masyarakat dapat mengurus paspor ya melalui aplikasi M-Paspor misalkan. Yang dulunya kita cuma datang ke sana, sekarang kita bisa akses paspor misalkan melalui teknologi digital atau daring ya. Dan yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Itu contohnya apa? Pemerintah daerah itu harus mempublikasikan kinerja dia, apalagi yang kaitannya dengan uang. Itu ya. Kalau di desa-desa kan sekarang udah mulai dipampangin dengan berbagai macam banner dan lain segala rupa itu kan. Itu adalah proses untuk akuntabilitas dari pemerintah. Ya, jadi reformasi birokrasi itu adalah bagian untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik juga. Jadi teman-teman, secara ringkas kita bisa simpulkan bahwa materi ini, ya reformasi birokrasi dan perubahan sosial ini, kita bisa melihat bahwa reformasi birokrasi merupakan bentuk perubahan sosial di bidang pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang lebih baik atau good governance, ya, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nah, setelah itu hari ini juga kita akan membuat analisa, ya, tugas analisa nih ya, studi kasus berdasarkan artikel yang sudah saya publikasi ya di jurnal terakreditasi. Ya, tugas ini harus selesai hari ini dan sebetulnya artikelnya udah saya sampaikan di malam hari dan teman-teman juga mungkin udah ada yang baca kan ya, maksudnya sebagian. Nah, tugas hari ini nih kalian harus menganalisa artikel itu mengenai tulisan saya yang sudah saya publikasi terkait dengan reformasi birokrasi, ya, studi kasus di daerah tertentu. Ya, setelah kalian analisis dengan tenggat waktu kurang lebih 40 menit ini nanti ya. Tugas ini enggak kelompok ya, tapi kalian harus selesaikan secara individu. Nanti setelah kalian beres menganalisis, kita presentasikan hasil analisis tersebut. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan pembelajaran kita hari ini mengenai analisis artikel ilmiah yang berjudul Reformasi Birokrasi sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah, ya, studi kasus di salah satu wilayah. Jadi kira-kira dari teman-teman di sini siapa yang ingin mempresentasikan temuan-temuan apa aja sih yang sudah kalian identifikasi dalam artikel itu? Kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan temuan-temuannya? Saya Pak, berdasarkan artikel yang saya review, saya menemukan 3 masalah utama dalam artikel tersebut. Yang pertama ada rendahnya kompetensi aparatur, yang kedua ada lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas, dan yang terakhir ada reformasi birokrasi yang belum menghasilkan good governance. Nah, ketiga permasalahan ini mengakibatkan reformasi di birokrasi di wilayah tersebut belum mampu mewujudkan good governance secara optimal. Izin menambahkan Pak, bahwasanya saya dalam analisis tadi menemukan adanya hubungan kausalitas, yaitu sebuah hubungan sebab akibat, yang mana reformasi birokrasi ini erat kaitannya dengan perubahan sistem administrasi pemerintahan, yang sehingga itu mempengaruhi adanya perubahan budaya kerja ASN. Lalu kemudian perubahan kualitas layanan publik ini tercipta dari adanya perubahan-perubahan yang tadi disebutkan. Nah, dan nantinya itu bisa bermuara pada perubahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
Nah, dari semua itu bisa disimpulkan bahwasanya reformasi birokrasi sangat amat erat kaitannya dengan perubahan-perubahan sosial. Baik, sebelumnya terima kasih tadi yang sudah review, ada Firman dan Choero yang sudah mempresentasikan sebagian dari hasil temuan yang sudah dianalisis dari artikel publikasi yang saya publikasi terkait dengan reformasi birokrasi. Tadi memang betul ya, apa yang disampaikan oleh Choero, ada beberapa masalah utama yang sebetulnya ada di dalam artikel itu. Yang pertama, rendahnya kompetensi aparatur, adanya lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Yang ketiga, reformasi birokrasi belum menghasilkan good governance. Terus tadi juga betul apa yang dikatakan oleh Firman terkait bahwa di dalam artikel itu juga ada hubungan kausalitas, ya, hubungan sebab akibat yang menandakan bahwa reformasi birokrasi yaitu akan berimplikasi terhadap perubahan sistem administrasi pemerintahan ya. Selanjutnya reformasi birokrasi juga akan memberikan implikasi yang positif terhadap perubahan budaya kerja ASN, ya, perubahan kualitas pelayanan publik juga, dan juga perubahan tingkat kepercayaan masyarakat. Jadi di dalam artikel itu ya di satu daerah itu hubungan kausalitas tersebut itu pada dasarnya belum berjalan optimal. Ya, kenapa? Karena perubahan struktur birokrasi di daerah tersebut belum diikuti perubahan budaya kerja dan integritas aparatur yang baik. Ya, jadi begitu teman-teman semuanya. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut di pertemuan yang ke-10. Pertemuan yang ke-10 kita akan membahas terkait dengan dampak modernisasi terhadap tata kelola pemerintahan. Ya, materinya udah saya share di Edlink. Ya, jadi teman-teman bisa share, bisa mengakses itu ya sehari sebelum perkuliahan dimulai. Ya, tugasnya juga udah ada di sana, jadi kalian bisa buka Edlink-nya masing-masing ya. Baik, itu aja pertemuan kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berkuliah hari ini ya. Terus kasih tahu teman-teman yang gak hadir juga nanti bagaimana tugasnya dan lain sebagainya. Kita akhiri perkuliahan kita kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintah ini saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran lengkap mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai dosen di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Balai Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh jajaran tim penilai program sertifikasi dosen atau PDD UKTPT atas perhatian dan kesempatannya. Berkenaan dengan hal tersebut juga, mohon masukan dan evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.